Halo, selamat datang di podcast Gajian. Podcastnya Makin Mahir. Ketemu lagi bareng kita, ada saya Budi. Saya Dino. Kita akan membahas topik-topik soal dunia kerja dari dua sudut pandang karyawan dan juga sudut pandang HRD. Jadi biar ada pembedanya. Karena tidak semua hal yang dikatakan HRD itu bisa diterima karyawan. Betul? Betul sekali. Dan kita mencari titik tengahnya. Betul. Nah, hari ini kita mau bahas soal gaji. Nah, masih dari rangkaian interview, tema interview begitu. Nah, di tema gaji ini kita mau bahas khususnya untuk fresh graduate. Calon karyawan atau angkatan kerja yang baru aja lulus menempuh pendidikan, yang secara pengalaman kerja masih minim, ya ada mungkin tapi masih minim. Nah, ada satu fase di masa atau di proses interview itu pasti ada fase yang namanya negosiasi gaji. Betul? Betul sekali. Selain interview, selain mengerjakan psikotes, pastilah nanti akan ada negosiasi gaji. gaji. Dan itu titik di mana titik rawan, betul tidak Mas? Betul sekali. Jadi titik rawan untuk baik perusahaan maupun calon karyawan, apakah lanjut atau itu. Jadi titik yang sangat rawan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman, terutama untuk fresh graduate. Kita ngambil judul fresh graduate itu layaknya minta gaji berapa. Gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi kalau perusahaan tuh mesti akan bilang Anda minta gaji berapa gitu ya. Nah, mungkin kalau buat calon karyawan yang sudah punya pengalaman lebih enak. Iya. Karena bisa komparasi ya Mas. Ada komparasi, ada pengalaman sebelumnya juga kan? Betul. Jadi dari gaji sebelumnya tuh udah ada gambaran. Ya. Kalau fresh graduate kan komparasinya dengan uang saku. Uang saku. Gaji mungkin akan menjadi gaji pertama, penghasilan pertama begitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya seperti itu Mas, kalau fresh graduate ditanya soal ekspektasi gajinya, itu harusnya jawabnya gimana? Haruskah langsung negosiasi, langsung bilang saya minta gaji misal 4 juta Pak. Karena saya punya kualitas, menjanjikan. Jadi ngasih tawaran karena saya bisa menjanjikan ini. Harusnya seperti itu atau gimana? Nah, sebelumnya kita pernah atau mungkin besok akan mengalami bagi fresh graduate ya. Dalam ditanya gaji itu kita tuh pasti takut ini tuh kalau saya menyebut segini antara ketinggian atau kerendahan. Betul. Ya kan pasti kan banyak yang berpikir seperti itu kan. Saya minta gaji tinggi biar uangnya banyak. Tapi ini keterima nggak ya? Jangan-jangan nggak keterima. Jangan-jangan karena jawab ini mah nggak jadi lanjut nih, gitu kan? Padahal sebenarnya udah condong ke saya nih. Iya. Terus kalau mintanya gajinya terlalu rendah, udahlah tak pasang gaji terendah biar keterima. Tapi giliran keterima, aduh kok cuma segini ya. Nah pasti ada dilema kayak gitu kan. Dilema jadinya. Nah itu gimana tuh jawabnya tuh? Pertama kita harus tahu dulu kita tuh melamar tuh di daerah mana sih? UMR-nya berapa sih? Lokasinya. Lokasinya di UMR sini berapa sih? Kita lihat nih UMR daerah mana? Daerah Semarang misal. Berapa sih Semarang? 2,5 mungkin ya. 2,5 27. Oke, kita berarti yang pertama nggak usah jauh-jauh dari situ dulu lah untuk fresh graduate ya, terutama ya. Nggak usah jauh-jauh dari situ. Mungkin ya dibikin tinggi dikit lah. Tinggi kalau misal 25 ya bisa sedikit lebih tinggi dari itu. Gitu. Kemudian kalau setelah kita tahu UMR-nya, kita lihat perusahaannya nih. Nah, ini perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa sih? Kemudian level perusahaan ini di level apa sih? Multinasional, nasional atau startup, atau yang lebih kecil lagi mungkin.
UMKM mungkin gitu. Ya. Kita lihat, kita nggak mungkin kita bekerja di perusahaan yang sedang merangkak naik. Kita tiba-tiba langsung minta 5 juta. Sudah pasti Anda tidak akan diterima. Sudah pasti gitu tahu sendiri. Sudah pasti tahu sendiri. Kayak gitu. Kemudian kita, kalau kita kan ini ya misal kita nggak tahu UMR-nya berapa, nggak tahu itu perusahaan apa. Kemudian kita mau tanya karyawan situ standarnya berapa, kita nggak ada kenalan. Nggak ada kenalan. Gimana sih selain cara kayak gitu? Oke, kita hitung-hitung sendiri lah kebutuhan kita. Gimana sih? Oke, bagi para fresh graduate, terutama yang belum pernah misal ngerasain kos ya. Nah, misal dari luar kota. Dari luar kota nih. Dan nggak mungkin kalau untuk laju, karena kalau laju mungkin terlalu jauh dan makanya harus ngekos. Berarti hitung biaya hidup. Misal kita hitung dulu nih, kira-kira kos di sini sih berapa sih? 500.000 kah sebulan? Sejuta? Misal kita ambil 500.000 lah ya. Misal 500.000 untuk biaya hidup. Oke, biaya makan 1 bulan berapa ya? Biaya makan non foya-foya loh ya. Non foya-foya yang pokoknya aja gitu ya. Jadi yang pokoknya. Siap hari jangan makan kepiting, makan steak. Aduh. Kolesterol. Kita makan berapa ya satu? Ya mungkin 10-15 ribu sekali makan. Anggaplah satu hari 20.000 ya. Sekitar segitu. 1 bulan 600.000 ya, dilebihin dikit lah buat kebutuhan 800 lain. Lah. 800, antara 800 sampai 1 juta untuk kebutuhan lain-lainnya ya. Kayak laundry kalau yang malas nyuci. Tuh, berarti gitu. Berapa tuh 500? 1,5 juta nih, udah nih 1,5 juta. Kemudian setelah makan apalagi sih kebutuhan itu? Mungkin tabungan ya. Transport, Mas. Transport juga. Oh iya, transport. Kita ukur juga nih jaraknya dari kira-kira dari kantor ke kayak komplek kos-kosan nih, gitu ya. Kos-kosan nih kan kita bisa kira-kira ini berapa sih? Misal 5 kilo. Kalau kita pakai motor 5 kilo, PP berarti 10 kilo tuh kira-kira berapa? Kayak gitu kita hitung, misal ya 1 bulan berapa sih? 150 ya mungkin ya. Ya, kurang 150. Kemudian setelah transport kita apalagi nih? Lain-lainnya ya mungkin udah yang sih lain-lain yang lain-lain. Mungkin lain-lain bisa kirim uang orang tua atau bisa jadi tabungan 500 1 juta lah mungkin lah ya. 1 juta. 1 juta. Oke, 1 juta kirim orang tua. 1 juta untuk makan minum dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari lah. 500 kos, kemudian 150 transport. Berapa? 2650. Oke, 2650 bener ya? Iya, bener. 2650. 500 matematika. Oke. Iya, 2650. Oke. Nah, nanti ketika ditanya berapa sih minta gajinya? Oke, kan kita udah ada reng-rengan nih 2650. Tapi apakah kita langsung nyebutin 2650? Gimana biasanya kan kayak gitu. Iya betul. Minta gaji berapa? Sudah kita jelasin kebutuhan saya A, B, C, D. 2.650.000 Bu, Pak gitu. Ke tukang interview nih. Iya. Tukang interview. Habis itu ketika itu tukang interviewnya tanya, "Oke, 2650 itu net atau gaji pokok atau belum termasuk tunjangan dan lain-lain?" Lah gimana sih? Bingung enggak? Bingung ya. Aduh, nanti kalau saya bilang net ternyata aslinya bisa lebih dari itu nih. Nah, kayak gitu kita tentunya pastikan untuk yang pertama adalah pokoknya dulu. Kita mau pokoknya berapa? Kita sesuaikan dengan UMR-nya. Oke. Kita sesuaikan dengan UMR-nya. Misal tadi berapa sih di Semarang 2,5. Setelah kita ngitung 2650. Iya. Berarti kan antara 2650 sama 2,5 enggak beda jauh kan? Enggak beda jauh, selisih dikit aja. Selisih dikit berarti minimal kan dari situ kan kita lihat yang penting itu gaji pokok itu kan minimal UMR. Betul. Gaji pokok UMR, minimal UMR, jangan sampai di bawah UMR. Di bawah UMR. Iya. Gitu. Betul. Jadi tentukan dulu deh dari kebutuhannya kita. Betul. Kemudian nanti dikomparasi dengan UMR di daerah situ. Kira-kira kita bisa nggak jalaninya? Karena gini, udah dihitung-hitung UMR-nya tetap nggak akan nyampe di tingkat kebutuhan kita. Ya ngapain mau daftar gitu kan ya. Iya. Kan juga yang digantikan berarti kan gaya hidup kita harus dirubah gitu. Kan kita mau kerja ya, bukan kerja bakti kan. Iya. Gitu ya. Jadi tujuan kerja kan untuk cari
duit, tapi nggak perlu bilang ke HR. Iya. Kamu kenapa mau kerja? Cari duit, Pak. Ya semua orang tahu. Gitu ya. Jadi memang negosiasi gaji itu tricky banget. Betul. Fase yang agak sedikit nggak ada aturan nih sebenarnya Mas ya. Iya, nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Cuman ya tadi riset itu penting. Riset penting. Perusahaannya harus tahu. Yang kedua, sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok. Jangan kebutuhan yang beli HP baru tiap bulan. Aduh. Hedon sekali hidup Anda gitu ya. Kan. Itu jangan dihitung, tapi kebutuhan pokok kira-kira dengan kebutuhan pokok nutup nggak nih? Iya, nutup nggak sih? Gaji pokok segitu nutup nggak sih? Kan kalau untuk tunjangan itu sebenarnya kayak ya namanya tunjangan kan berarti seperti bonus lah ya. Bonus fasilitas yang diberikan perusahaan berupa barang atau berupa nominal kan. Nominal tambahan gaji gitu. Nah, nanti kalau apabila nanti ditemui kayak ini harus diperhatikan juga ya. Gaji yang kalian minta adalah gaji minimal pokok kan. Betul. Pokok. Nah, kalau misal ada nih HRD bilang saya punya tawaran di sini kan kita tahu semua UMR 2,5 misal 2,5 kita ditawari karena kamu kan fresh graduate. Ya. Fresh graduate belum punya pengalaman. Betul. Kamu mencari pengalaman, mencari ilmu di sekolah, di kuliahan, itu kan bayar. Betul. Nah, ketika di sini kamu justru diberikan ilmu. Jadi karena kamu fresh graduate, saya berikan ilmu dan kamu tuh justru saya bayar. Oke, di sini UMR 2,5. Tetapi HRD-nya nggak bilang nih 2,5, cuma bilang kita semuanya udah tahu 2,5. Kamu saya tawari gaji 2 juta. Kemudian ini 2 juta ini pokok. Iya. Tapi nanti ada tunjangan-tunjangan 2,5, 500.000 jadi 2,5 juta. Kamu mau nggak? Berarti pada akhirnya nerimanya tetap standar UMR. Standar UMR. Cuman rinciannya itu include dengan tunjangan. Tunjangan. Jadi UMR itu sudah include dengan tunjangan. Iya. Nah kalau kayak gitu tuh tawaran yang menarik atau yang gimana tuh? Nah kita bandingkan. Iya. Kalau ditanya minta gaji berapa sesuai UMR, 2,5 juta. Oke, 2,5 juta itu pokok atau sudah sama tunjangan? Sudah sama tunjangan. Kalau kita bilangnya terserah bapak misal. Aduh. Terserah bapak ya nggak bebas 2,5, yang penting 2,5. Oke, ada kecenderungan ini kalau lagi apes-apesnya ya. Lagi apesnya. Oke, kamu kasih 2,5 juta, tapi karena tadi belum clear, akhirnya 2,5 juta itu sudah gaji pokok dan gaji tunjangan. Beda halnya kalau kita jawab untuk gaji pokok saya 2,5 juta. Berarti itu pokok ya 2,5 juta ya. Iya, kemungkinan kan nanti pasti ada tunjangan atau ya. Betul. Misal BPJS dan sebagainya kayak gitu. Iya. Berarti memang harus clear. Harus clear di gaji. Jangan merasa tidak enak. Betul. Karena nanti repot. Karena repot di belakang. Betul. Karena kita udah kayaknya kita biar keterima lah biar enggak kelamaan kerja dulu lah gitu ya. Biar dapat kerja, oke saya di UMR sekian, saya mintanya juga segitu biar cepat kerja, giliran kerja kok enggak cuma segini ya. Nah yang repot siapa? Dua-duanya. Nah apalagi kalau udah tanda tangan kontrak begitu ya. Tanda tangan kontrak, kita misal tanda tangan kontrak 1 tahun, kita baru 2 bulan kok ngerasa nggak nyaman karena kita sendiri yang. Betul, karena penting banget teman-teman untuk jadi karena perusahaan itu, karena proses interview, proses melamar kerja itu kayak proses mau nikah ya, gitu. Kayaknya sih. kayak mau nikah, jadi dua-duanya harus punya ekspektasi yang sama gitu loh. Betul. Nah, perusahaan punya ekspektasi apa buat teman-teman dan teman-teman punya ekspektasi apa. Nah, diusahakan di semua proses dari interview dengan HRD atau nanti interview dengan user tuh ketemu tuh ekspektasinya. Betul, sama-sama enak. Sama-sama enak biar ketika nanti ngejalaninnya juga nyaman. Iya. Beda lagi nih Mas, beda lagi kalau kita fresh graduate tapi pengalaman kita banyak nih. Nah, beda. Nah, kita kan berhak kan menjual diri kita. Meminta gaji yang tinggi itu kan wajar. Oke, kita minta gaji tinggi kalau apa sih? Kita lihat kita punya kemampuan apa sih? Kompetensi apa sih? Skill apa gitu ya. Skill apa karena memang kita percaya diri dengan kompetensi kita, skill kita, knowledge kita, bahwa kita tuh bisa nih berbuat sesuatu untuk posisi yang kita lamar di perusahaan itu.
Dan itu bisa juga kita minta ekspektasi yang lebih, salary yang lebih. Asal teman-teman harus bisa membuktikan itu, gitu ya. Ketika nanti sudah diterima, apa yang teman-teman janjikan itu bisa dibuktikan. Kalian berhak kok untuk minta gaji lebih dari UMR itu boleh. Boleh sekali. Jadi tidak ada aturan yang melarang bahwa fresh graduate harus digaji dengan murah. Harus mentok itu enggak. Tidak juga. Ada juga fresh graduate yang memang sudah punya pengalaman dan berkualitas. Portofolionya banyak, ya otomatis pengalaman banyak. Dapat yang lebih itu hal yang wajar, dan perusahaan itu juga tidak akan merasa rugi. Betul. Untuk membayar seseorang yang memang punya skill dan kemampuan yang lebih gitu ya. Cuman kalau kita B aja nih, biasa aja ya. CV masih kosongan, banyak yang bolong gitu ya. Ya pesannya cuma satu, tahu diri. kita sendiri yang bisa ngukur kemampuan kita tuh sejauh mana sih. Betul. Gitu. Jadi disesuaikanlah sama kemampuannya kita. Kira-kira kalau dikasih tanggung jawab seperti ini kita bisa beresin ya, sehingga nanti benefit yang kita dapat tuh sesuai. Begitu. Iya. Itu ya Mas Dino ya, berarti ya tipsnya buat teman-teman fresh graduate kalau mau ngomongin soal gaji. Iya. Jadi kalau balik di judul tadi, fresh graduate layaknya itu minta gaji berapapun boleh, asalkan disesuaikan dengan kemampuan kita, kemampuan perusahaan, kemudian di mana kita bekerja, nah lokasinya juga, kemudian juga posisinya juga begitu ya. Jadi ada banyak faktor yang harus teman-teman perhatikan begitu. Jadi gak cuma 1 atau 2 faktor saja begitu, karena pertimbangan lain dan halnya itu banyak banget. Jadi ngobrol secara intens boleh ya bareng HR soal gaji ketika interview. Boleh kan ya? Boleh. Bahkan harus. Iya, memang harus clear di depan. Kita harus tahu ini nominal sekian ini sudah clear kan dulu nih, ini termasuk tunjangan atau belum. Kayak gitu harus. Dan justru HR malah senang kalau itu clear di depan. Kalau clear di depan malah senang. Jangan cuman modal gaji segini ya, gaji segini ya. Tinggal ya doang, tapi nanti pas udah masuk kerja kok cuma segini Pak. Cuma segini. Nah, kemarin bilang iya gitu kan. Repot nanti jadinya. Oke teman-teman, itu tadi bukan tips ya, tapi lebih ke sharing caranya gimana kalau ketika kita negosiasi gaji, apalagi untuk fresh graduate. Karena agak tricky. Sekali lagi, fase negosiasi gaji adalah fase yang krusial, fase yang bisa dikatakan menentukan apakah ini mau lanjut atau tidak. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini. Teman-teman jangan punya ekspektasi melebihi kemampuan begitu, tapi disesuaikan. Begitu Mas Dino? Betul sekali Mas Budi. Oke. Dan kita kan di sini hanya sharing ya, kalau di kalian di luar mendapat masukan-masukan atau yang lain juga jangan ya dijadikan sebagai inilah tambahan pengetahuan. Karena apa yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman dan tujuan kita cuman edukasi. Jadi teman-teman silakan kalau merasa ini bermanfaat, silakan diambil, silakan disebarkan. Tapi kalau merasa tidak manfaat ya nggak usah ditonton. Iya, silakan cari sumber yang lain yang menurut teman jauh lebih relevan. Begitu ya. Betul sekali. Siap. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya, masih akan ngomongin soal banyak isu dunia kerja dari 2 sudut pandang karyawan dan juga sudut pandang HRD. Nah, kita ketemu lagi di episode podcast gajian bersama Makin Mahir tadi lainnya. Oke, dadah.